Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merenungkan satu kebenaran Alkitab dengan tema pembaharuan iman. Mari kita membaca dari surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 13, dan surat Paulus dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita membaca lebih dahulu 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat yang kedua yaitu dari Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita menaati Tuhan, maka kita seperti berbeda sekali dengan teman-teman yang lain, bukan? Ketika kita mau menjalankan yang benar, tidak jarang kita bisa mendapatkan ejekan dan tertawaan. Kalian masih ingat renungan kemarin ya? Kita merasa sedih ketika menghadapi ejekan, bukan? Tapi anak-anak, kalian harus ingat bahwa Rasul Petrus mengingatkan, memang pada zaman akhir akan tampil banyak pengejek yang akan mempertanyakan bukti iman kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak akan melupakan janjinya. Allah masih bersabar supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Allah yang akan mengaturnya. Allah dapat membuat ketaatan kita mempengaruhi lingkungan kita. Maka betapa pentingnya untuk kita hidup saleh. Kita sering mendengar dan melihat banyak sekali kejahatan. Tetapi percayalah bahwa itu tidak akan selama-lamanya. Allah berjanji bahwa akan datang langit dan bumi yang baru, di mana kebenaran dan keadilan akan dijalankan secara sempurna. Wah, betapa indahnya langit dan bumi yang baru nanti ya. Allah yang akan memperbaharui semuanya itu. Kuasa penebusan dan pembaharuan Allah begitu hebat. Allah tidak membuang umatnya dan dunia ciptaannya yang telah rusak karena dosa. Tapi Allah menebus dan memperbaharui miliknya. Mengapa? Karena Allah begitu mengasihi umatnya, milik kepunyaannya. Langit bumi yang baru itu akan datang saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saat itu juga kesukaan kita terbesar adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia yang rela berkorban menebus kita. Betapa terharu dan penuh ucapan syukur saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada pertanyaan yang lebih lanjut untuk kalian renungkan. Pertanyaannya demikian, mengapa Allah memperbaharui ciptaannya? Sekali lagi, mengapa Allah memperbaharui ciptaannya? Silakan kalian jawab dalam kolom komentar di bawah ini. Anak-anak, kita sama sekali tidak punya alasan untuk putus asa dan malas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus suatu saat kelak. Puji Tuhan. Jadi ingat, kita tidak boleh untuk putus asa atau malas. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar, gunakanlah kesempatan untuk belajar. Gunakanlah kesempatan itu untuk mendapatkan ilmu, agar ilmu itu menjadi berguna pada masa yang akan datang. Berguna bukan hanya bagi kalian sendiri, diri kalian, tetapi bagi semua manusia. Dan itulah yang Allah mau, yang Allah kehendaki, supaya kalian melakukan perbuatan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengharapkan hari itu, hari di mana Tuhan Yesus datang kembali. Saat kami boleh diperkenankan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa guru